Erni Herdiani, silakan nyalakan kamera. Maaf jangan pakai kamera ya. Saya nanti anak tengok. Kenapa? Anda Muslim? Iya, saya Muslim. Anda Muslim. Baik, kita tes logika ya. Siap tes logika? Iya, ini menurut logika saya ya, yang saya jawab ya. Ya, sebentar. Lihat ini. Ini ada tulisan, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kalian, tetapi dia adalah seorang nabi. Sudah? Iya. Oke. Pertanyaan saya, yang ngomong di sini siapa? Yang ngomong di situ ya Tuhan. Oke, Allah yang ngomong. Allah sedang berbicara kepada siapa ini? Kepada umatnya. Bukan kepada Muhammad. Bukan Kepada Muhammad. Berarti ada ayat di dalam Al-Quran yang bukan difirmankan kepada Muhammad. Menurut logika saya, itu isi Al-Quran bukan semuanya ke Muhammad. Oke, berarti isi Al-Quran tidak semua Al-Quran itu adalah firman Allah kepada Muhammad. Iya. Oke, mana ini? Tapi coba bikin statement dulu. Ya, kameramu nggak ada, jadi nggak jelas kita ngomong sama siapa ini. Coba nyalakan kameramu, terus buat statement. Sebab ini saya suka. Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika saudara percaya coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan video perdebatan seorang murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tanpa berlama-lama yuk kita saksikan video berikut ini. Erni Herdiani, silakan nyalakan kamera. Maaf jangan pakai kamera ya. Saya nanti anak tengok. Kenapa? Anda Muslim? Iya, saya Muslim. Anda Muslim. Baik, kita tes logika ya. Siap tes logika? Iya, ini menurut logika saya ya, yang saya jawab ya. Ya, sebentar. Lihat ini. Ini ada tulisan, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kalian, tetapi dia adalah seorang nabi. Sudah? Iya. Oke. Pertanyaan saya, yang ngomong di sini siapa? Yang ngomong di situ ya Tuhan. Oke, Allah yang ngomong. Allah sedang berbicara kepada siapa ini? Kepada umatnya. Bukan kepada Muhammad. Bukan Kepada Muhammad. Berarti ada ayat di dalam Al-Quran yang bukan difirmankan kepada Muhammad. Menurut logika saya, itu isi Al-Quran bukan semuanya ke Muhammad. Oke, berarti isi Al-Quran tidak semua Al-Quran itu adalah firman Allah kepada Muhammad. Iya. Oke, mana ini? Tapi coba bikin statement dulu. Ya, kameramu nggak ada, jadi nggak jelas kita ngomong sama siapa ini. Coba nyalakan kameramu, terus buat statement. Sebab ini saya suka dengar ya para ustadz ya bilang itu isi Al-Quran sebagian besar itu dari Alkitab. 75% itu dari Alkitab. Anda meyakini itu? Saya yakin. Anda Muslim atau apa ini? Saya Muslim, demi Allah ya, dari kecil saya Muslim, tapi saya tidak tahu kenapa ya saya jadi sering ini dengar ya, sering tengok-tengok ini ya, debat-debat macam ini.
Jadi saya mungkin lebih percaya kepada Alkitab. Buset. Ini apa tidak berbahaya ini nanti? Kemarin sudah ada Itu muslim. menurut logika, katanya menurut logika saya, ini hak saya. Iya, tapi kan Anda tidak jalankan kamera, nanti saya dibilang fitnah ini. Nanti saya dibilang fitnah bahwasanya Tak itu apa adalah dibilang hotel gitu. fitnah, tak apa nanti orang lain malah yang fitnah ya. Begini, kalau di tempatnya si Juma, ya kan, memang di situ banyak ya didapati terbukti bahwasanya ada orang yang dia memang sudah Islam, tapi dimualap-mualapin lagi padahal udah Islam. Nah, saya tidak mau di channel. Saya orang Islam asli dari kecil sejak lahir keturunan semua, tapi saya jujur ya, saya bodoh, tidak tahu itu isi Al-Quran, apa itu arti-artinya. Bahkan saya melakukan sholat pun saya itu tidak tahu apa yang saya ucapkan, apa artinya pun saya tak tahu, makanya saya kadang suka bingung gitu ya. Jadi tahulah saya sudah mempelajari tentang sholat pun berasal dari mana gitunya saya sudah tahu. Oke, coba saya konfirmasi dulu nih, biar saya tidak mau. Saya ini orangnya sangat tidak mau saya bersandiwara ya. Coba saya naikkan satu muslim untuk mengkonfirmasi. VIP Iksan, Bang Iksan. Halo Iksan. Nekat deh, sebenarnya bocah itu Iksan. lemah. Halo Iksan. Waduh, ini diajak ngomong. Sebentar, saya turunkan. Saya naikkan dulu satu muslim ya. Saya naikkan dulu satu muslim. Tolong satu muslim ya. Yang Kristen teman-teman saya sudah bilang berkali-kali loh, tolong jangan naik ya. Karena di sini kalau Anda ikut-ikutan naik, saya jadi bingung saya mau naikkan siapa. Tolong ya. Tapi saya tak mau debat-debat. Saya nggak debat. hanya Saya itu cuma logika konfirmasi saya saja ya. Ya, saya cuma konfirmasi saja. Coba ini saya cek dulu ini namanya siapa. Halo, Nopran Satria, Anda Muslim? Muslim? Oke, Anda tadi menyimak tadi? Menyimak Bang? Nyimak. Oke, bahwasanya ini ada kakak ini, dia mengakui bahwasanya isi Quran menurut dia itu 75% ngambil dari Bible, dan dia lebih percaya Bible ketimbang Quran. Dan dia Muslim tapi masih Muslim. Coba dicek dulu, cross check dulu Bang, apakah betul dia Muslim? Jangan-jangan dia nyamar. Silakan Bang. Silakan. Dia Muslim tapi nggak ada. Saya boleh di KTP saya pun ada, saya Muslim ya sejak kecil. Keluarga saya pun kalau mau dicek lah. Cuman saya sedang mempelajari keimanan saya. Tapi Anda Saya Muslim Islam tapi awam, saya kurang paham. Tapi saya saya sudah buka Alkitab ya, saya mempelajari Alkitab. Jadi menurut pikiran saya macam lebih cocok cerita Alkitab itu gitu. Iya Bu. Tapi saya percaya itu Al-Quran juga memang itu firman Tuhan, tapi kan bukan kepada Muhammad semua, begitu maksud saya sih. Saya tidak menyalahkan Al-Quran. Tapi Anda sampai sekarang masih Islam, Bu? Saya masih Islam, saya belum baptis. Kalaupun mau baptis, saya belum siap. Ibu itu saya masih kerja jauh, belum pulang ke kampung. untuk mengungkapkan sesuatu. Gimana Bang? Ibu ini awam, terus kemudian dia itu sudah pengen sekali untuk keluar dari Islam, terus dia berusaha menjelaskan sesuatu yang gak dia kuasai. Tuh dikritik Bu, silakan Bu, tanggapannya. Ya ini kan hanya kepercayaan saya gitu. Jadi saya pun ya dari kecil selalu ini dari kehidupan sehari-hari, dari itunya ya saya tak tahulah, saya mungkin terpanggil sama Tuhan Yesus, hanya itu saja. Nah, Waduh, luar biasa ini saudara-saudara ini.
Bagaimana nih setiap hari? Kemarin ada satu laki-laki pengen masuk Kristen. Ini ada satu ibu-ibu lagi nih. Bagaimana ini si Juma ini lama-lama ini belum tikar nih? Gimana nih? Perkenalkan, nama saya kalau masih di KTP Muhammad Rafli. Puji Tuhan, saya sudah terima Yesus. Sekarang saya punya nama baptis Muhammad Rafli. Latar belakang saya adalah keluarga dari Muslim, keluarga papa dan mama. Saya punya orang tua, dua-duanya Muslim, dan juga ada orang saudara dari mama itu Kristen. Tapi saya lebih dominan tinggal di tempat papa. Saya itu dulu sempat tinggal sama omah saya karena saya salah satu dibilang adalah keluarga broken, karena orang tua saya dan orang tua saya itu mama dan papa saya suka berantem. Nah, akhirnya saya dirawat sama omah saya di umur 4 sampai 7 tahun. 4 sampai 7 tahun atau 4 sampai 6 tahun. Saya tinggal sama omah saya. Omah saya kebetulan Kristen, tapi tetap saya menjalankan agamanya Muslim. Dan saya balik lagi ke Jakarta Utara. Saya balik lagi berjalan hidup seperti biasanya dengan keagamaan saya dulu. Dan berjalannya waktu sampai tiba saatnya saya lulus dari sekolah di SMA Ragunan. Saya dulu adalah atlet sepak bola. Karena frustasi, karena gagal, saya cedera, saya rusak, saya jatuh di dalam dosa. Saya mulai minum-minum, saya mulai dunia malam, saya mulai diskotik, saya mulai free sex, bahkan saya mulai narkoba. Berjalan waktu sampai akhirnya di 2016, di situ dimana titik saya harus ditangkap polisi. Saya harus berurusan dengan polisi karena kasus narkoba. Kebetulan saya waktu itu karena frustasi main bola, saya lari ke narkoba. Tadi saya pemakai, dan akhirnya saya harus jadi bandar, dan akhirnya saya ketangkap di 2016 di bulan 10. Saya masuk di rutan 2016 sampai 2017, dan ketika di rutan 2017 saya dipindahkan ke lapas Cipinang Kriminal. Sampai 2020 saya dipindahkan akhirnya ke lapas Cipinang Narkotik. Di situ ya hidup saya masih tidak baik, saya masih merokok dan yang lain. Dan ketika di narkotik di 2020 saya sakit, saya ke klinik, saya datang ke klinik, saya diperiksa dan saya didiagnosa sakit TBC MDR atau multi drug resistant. Nah, di situ dokter bilang sama saya akan masa pengobatan saya 18 bulan, recovery 2 bulan. Jadi saya harus menjalankannya selama 20 bulan. Dan saya tidak bisa diobati, pengobatan saya nggak bisa di lapas, tapi harus dipindahkan ke rumah sakit Pengayoman. Di rumah sakit Pengayoman pun masih seperti itu, masih kehidupan saya tidak baik karena saya jauh dari saya tidak mengenal Tuhan. Kalau dibilang kenal Tuhan, tidak, saya tidak mengenal Tuhan. Bahkan ketika agama saya masih saya yang dulu, saya tidak mengenal Tuhan. Saya tidak mengikuti ibadah saya. Dan di Pengayoman itu perjalanan waktu saya ketemu yang sekarang menjadi saya. Puji Tuhan, dia sekarang jadi istri saya. Dia datang karena saya itu temenan sama dia dari SD, terus sempat jadi pacar saya, mantan saya. Terus kita balik lagi ketika saya di dalam, saya sempat bohong sama dia. Saya bilang saya lagi di rumah sakit Persahabatan. Ternyata di situ hati saya gelisah. 3 hari kemudian saya bilang saya di rumah sakit Pengayoman, dan dia tahu rumah sakit Pengayoman itu untuk rumah sakit orang-orang yang ditahan. Dia datang, dia besuk saya. Dia nggak pernah, dia orang Kristen, dia nggak pernah menginjili saya, dia nggak pernah kasih
ayat Alkitab ke saya. Dia nggak pernah tuntut saya, ayo lu harus ikut Yesus, lu harus terima Yesus, enggak. Tapi lewat perilakunya dia mengasihi saya. Dia datang bawa makanan, dia nggak memikirkan saya doang, tapi dia memikirkan teman-teman saya yang lain. Singkat cerita, dia bilang gini ke saya, sebenarnya saya capek berhubungan seperti ini karena terang dan gelap nggak bisa disatukan. Terang dan gelap nggak bisa disatukan. Oh ya udah deh, saya mikir-mikir dulu deh. Kasih saya waktu deh 3-4 minggu atau 1 bulan. Saya bilang. Oke, nah disinilah titik dimana saya bisa saya menerima Yesus. Di sini titik saya menerima Yesus. Hari itu dia bilang seperti itu, malamnya saya tidur. Puji Tuhan, saya berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Di dalam mimpi saya, kehidupan saya sangat mewah, kehidupan saya sangat enak sekali. Saya gembira sekali, terus tiba-tiba saya duduk sendirian, tempat sepi, gelap. Lalu dari belakang ada yang pukul pundak saya. Dia bilang gini, bangun, kamu telah diberkati. Saya bangun, saya langsung merenung, saya langsung mikir, bangun, kamu telah diberkati. Maksudnya apa? Terus saya nggak asing dengan kata-kata kamu diberkati, karena keluarga dari mama kan sebagian ada yang Kristen, suka ngomong berkati gitu. Jadi saya kayak, apa ini dari Yesus? Saya bilang gitu kan, apa ini dari Yesus ya? Saya ngerenung beberapa saat, terus ada yang meyakinkan diri saya, itu dari Yesus, kamu sudah diberkati. Akhirnya saya langsung saya bilang gini, oke, saya terima Yesus sebagai Tuhan saya. Lalu saya telepon, saya bilang, aku sekarang terima Yesus. Aku bisa, bukan karena aku kan, bukan karena kamu. Tadi aku habis ketemu sama Tuhan lewat mimpi. Tuhan bilang kamu telah diberkati. Beneran, iya. Bukan karena aku kan, beneran, iya, bukan karena kamu. Dan saya bilang gini ke istri saya, walaupun kamu tinggalin aku akan tetap sama Yesus. Orang Muslim nggak pernah menjudge agama kamu loh. Kamu Loh, itu sudah menulis. Ini belum tahu dia ini. Baik, kita kasih mereka gambar. Ini tulisannya apa? Coba baca dulu. Benarkah Bible dipalsukan? Ah, siapa yang nulis ini? Nggak tahu saya. Masa kau mendadak amnesia? Jangan kau amnesia oleh haji. Kalau haji berarti Kristen. Berarti Kristen ya? So paling betul agama kamu. Bukan loh. Islam dan Kristen itu beda. Kamu tahu itu? Iya kan. Begini ya Chris ya. Sekarang dengar gue ini. Tugas saya beda dengan para apologet yang lain. Beda saya. Jangan disama-samakan. Tugas saya adalah memperjelas perbedaan Islam dan Kristen. Paham? Iya, ini juga memperjelas kok. Ini juga memperjelas. Kita perjelas perbedaan itu. Jangan kau sama-samakan. Iya, gini ya, oke ya. Dalam iman gini Erik, kau setuju nggak bahwa Islam dan Kristen itu sebenarnya nggak nyambung? Iya betul, nggak nyambung dong. Terus kenapa kau mengait-ngaitkan diri dengan Kristen? Ya, silakan Rahma Lubis, apakah Anda seorang Muslim? Iya, saya seorang Muslim. Baik, terima kasih ya, perempuan. Ya, Rahma Muslim, perkenalkan saya orang Kristen. Saya ingin mengajak seorang Muslim untuk diskusi dengan saya. Iya. Nah, pertama-tama saya berharap saya bertemu dengan Muslim yang punya adab. Karena yang dari tadi yang datang itu nggak punya adab. Kelakuannya seperti hewan semua. Tuh kan. Dia datang sudah marah-marah, kesetanan. Kita mau ngajak ngobrol dengan baik-baik ini. Kami seorang Muslim nggak pernah menjudge agama kamu loh. Kamu itu sudah menulis. Ini belum tahu dia ini. Baik, kita kasih mereka gambar. Kita beri mereka gambar. Coba saya tanya, ini tulisannya apa? Coba baca dulu. Baca tulisan ini. Benarkah Bible dipalsukan?
Ah, siapa yang nulis ini? Enggak tahu saya. Masa kau mendadak amnesia? Jangan kau amnesia. Ah, gimana? Jangan kau amnesia. Kau ini tulisannya, dengar dulu. Coba kau baca. Coba baca dengan baik nih. Tulisannya apa? Benarkah Bible dipalsukan oleh Haji? Kalau Haji berarti Kristen. Berarti Kristen ya. So paling betul agama kamu. Bukan loh, kamu kan tadi bilang Islam itu tidak pernah membahas agama orang lain. Saya curiga kau mandi lumpur kerjanya di TikTok ini. Ya kalau kau mandi lumpur di TikTok mana tahu berita itu. Rahma, bagaimana Rahma? Apakah kau siap diskusi? Nah kan? Ya, siap. Kau mau diskusi apa? Baik. Kau mau diskusi apa? Baik. Rahma, betul tidak? Kau mau diskusi apa kau? Ya, menurut diskusi agama, kita diskusi agama. Cuman karena kamu seorang perempuan, jangan kau mati-matikan kameramu, Rahma. Jangan kau mati-matikan kameramu. Saya tahu kau sudah malu jadi orang Islam, saya tahu. Tapi jangan kau mati-matikan kameramu. Rahma, jangan mati-matikan kameramu. Apa? Agama kau itu paling nggak. Agama kau itu nggak betul. Agama ya, Kristen. terserahlah kau ngomong apa. Dengar dulu Rahma. Rahma, menurut Al-Quran, apa nanti pahala yang didapatkan oleh orang-orang Islam? Pasti kau nggak tahu. Jadi biar ku kasih kau gambarnya Rahma. Biar kau tahu pahalanya ya, nih. Nah, kuberi kau ayat Al-Quran Rahma, ya. Ayat dulu, nggak usah kau nyari-nyari ayat dulu. Kuberikan kau ayat Al-Quran. Apakah nanti yang akan diberikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Kemana dia pergi? Waduh, si Rahma kabur sudah. Perbandingan Islam dan Kristen. Enggak, masih ada perbandingannya nanti. Jawab dulu. Nggak ada di dalam Quranmu, nggak ada itu, nggak ada. Iya, jawab dulu. Nggak ada di dalam Quranmu itu. Hawa aja nggak ada di Quran kok, gimana? Jawab dulu. Ini saya ingin menanyakan iman kamu kok. Dengar Erik, dengar. Islam dan Kristen itu beda. Kamu tahu itu? Iya kan. Begini Iris ya. Sekarang dengar gue ini. Tugas saya beda dengan para apologet yang lain. Beda saya, jangan disama-samakan. Tugas saya adalah memperjelas perbedaan Islam dan Kristen. Paham? Iya, ini juga memperjelas kok. Ini juga memperjelas. Kita perjelas perbedaan itu. Jangan kau sama-samakan. Gini ya, oke ya. Dalam iman gini Erik, kau setuju nggak bahwa Islam dan Kristen itu sebenarnya nggak nyambung? Iya betul, nggak nyambung dong. Terus kenapa kau mengait-ngaitkan diri dengan Kristen? Gini coba, ya. Kenapa? Salah satu nggak nyambungnya gini ya. Gini ya. Dalam iman kami, surga dan neraka sudah diciptakan dari dulu. Itu iman kami. Enggak, bukan masalah itu. Kau mau punya surga sendiri, mau kau ada bidadarinya 72, mau di situ burungmu berdiri 70 tahun. Enggak masalah itu, enggak masalah. Yang saya maksudkan begini. Kenapa sih agama kalian itu kok mengait-ngaitkan diri dengan agama Kristen? Kenapa? Bisa nggak kalian itu berdiri sendiri gitu? Nah, gitu, silakan. Iya dong, karena Islam itu menyempurnakan ajaran sebelumnya. Nah, ini kan, ini mulai di sini. Di sini sudah mulai dia. Gini ya, sudah mulai otomatis di sini. Gini Edis, otomatis karena menyempurnakan, otomatis ajaran-ajaran lama masih ada dong. Enggak nah, ini di sini makanya kan, di sini mulai penyakitnya di sini. Begini loh, Rerik. Bukan merombak habis, tapi menyempurnakan. Bukan merombak ajaran lama, apanya tapi yang menyempurnakan ajaran yang lama. Apanya yang disempurnakan? Masa dari orang minum air jadi minum air kencing onta? Ini ya. Coba dengar dulu
penyempurnaan apa yang dibuat dari pengajaran minum air kencing onta? Itu bukan suatu kewajiban. Yang kita perlu Saya bahas nggak nanya itu kewajiban atau enggak, Erik. Apa tugas manusia di bumi ini? Minum kencing onta. Itu bukan suatu kewajiban. Maka makan medis itu bukan suatu kewajiban. Memang ngomong-ngomong mereka ini agak-agak mumet, yang teman-teman. bukan suatu kewajiban. Iya, agak mumet ngomong sama mereka. Erik, dengarkan dulu. Agama Islam dan agama Kristen itu berbeda. Betul? Betul. Marilah kita pertegas perbedaan itu, bahwa agama Islam dan agama Kristen nggak ada hubungannya. Yang jadi masalah, kenapa kalian menghubung-hubungkan diri dengan agama Kristen? Itu loh. Oke. Kalau begitu, mengapa mengapa Kristen menghubungkan dengan Yahudi? Sedangkan Tuhan yang nggak sama. Ayo jawab. Loh, hubungannya sama Islam apa? Mau kami dengar dulu. Mau kami menghubung-hubungkan dengan agama Hindu, mau kami hubung-hubungkan dengan agama Buddha. Enggak ada hubungannya sama orang Islam gitu loh. Lalu mengapa kamu juga mempermasalahkan hubungan agama Islam? Masalahnya kau menghubung-hubungkan diri dengan kami. Itu yang jadi masalah. Lalu mengapa Kristen menghubungkan diri dengan agama Yahudi? Kan Tuhannya berbeda. Botol. Udah, kau di bawah. Nggak nyambung nih orang. Udah kau dulu, Erik. Kau nggak nyambung. Jadi sebenarnya intinya itu kok, teman-teman ya. Marilah kita pertegas perbedaan itu gitu loh. Jangan lagi ya orang-orang Islam itu mengait-ngaitkan diri dengan agama-agama sebelumnya. Nggak ada hubungannya. A dan UK 312. A dan UK 312 Muslim. Medis. Ya Muslim bro. Medis. Yang jelasnya saya sudah pernah satu komal sama Edis yang ya, Anda Muslim atau bagaimana? Tapi sampai sekarang saya sudah Kristen, Bang Edis. Tapi begini Bang Edis, saya tidak banyak di sini. Saya cuma mau bilang saya sudah lama ikuti live-nya Bang Edis. Sampai sekarang saya belum pernah lihat Bang Edis temukan yang ustadz-ustadz atau orang yang ini yang bisa berdiskusi baik dengan Bang Edis. Semua yang naik ini saya lihat ini tidak ada yang bisa bantah. Ya, kan sudah saya bilang. Kan sudah saya bilang, bro. Di TikTok ini udah habis orang yang Islam yang pintar udah habis. Iya, Bang Edis. Saya tidak bicara banyak di sini, Bang Edis. Saya cuma bilang saya sudah lama ikuti live-nya Bang Edis. Malahan saya biasa ikuti sampai berjam-jam. Saya mau pengen lihat ada Muslim yang kita sama-sama menunggu. Kita berharap masih ada di TikTok ini Muslim yang waras. Mudah-mudahan kita ketemu ya. Bang Edis, begini, mudah-mudahan penontonnya Bang Edis yang ada 1,4K di atas itu tidak bosan nonton live-nya Bang Edis karena tidak ada sampai sekarang belum ada yang mampu bantah Bang Edis begitu. Mereka sudah takut, Pak. Sudah takut mereka. Ya, terima kasih, Bang. Oke, makasih. Saya turunkan ya Bang ya. Ya, terima kasih Bang Edis. Terima kasih ya. Ya, Supriyadi. Oke. Tadi menyimak apa yang baru saya katakan? Belum. Saya menyimak yang debat semalam itu. Debat semalam itu kamu itu malah justru Justru kan? Gak nyambung kan? Udah dibilang. Justru merendahkan kita pada sendiri. Nah. Yang ditanya, yang dibahas apa, yang dijawab. Udah aku bilang kalau sama mereka ini jangan serius-serius. Jangan serius-serius sama mereka ini. Sakit kepala. Soalnya udah dibilang. Otak kecil. Yohanes 6 ayat 53 itu Yesus nyuruh makan daging, makan darah. Itu ajaran apa itu setan? Yesus itu setan, iblis itu Yesus itu iblis. Dengar. Kesetanan kan? Ini. Iya. Sama kayak ayat kamu kemarin. Setanan. Bisa ayat kamu sendiri. Hah? Yesus itu iblis, iblis itu Yesus. Yesus itu udah, iblis, iblis itu Yesus. Ngarangnya berarti kamu menyembah iblis. Udah ngarangnya? Udah belum ngarangnya? Iblis itu Yesus, Yesus itu iblis. Setan. Udah, kau di bawah, tidur kau di bawah.
Jadi mereka itu, sudah saya bilang, mereka itu bisanya kesurupan, kesetanan. Itu yang mereka bisa lakukan. Padahal ini loh, sederhana ini. Coba naik, tunjukkan adab kalian bilang. Masa sih bang kau bilang mustahil Quran bisa menjawab? Nah gitu. Kita buktikan. Ayo kita buktikan. Mari, saya akan buktikan kepada kamu. Ya, 13 tahun saya membaca Al-Quran, saya pastikan untukmu Al-Quran itu tidak akan ada gunanya untuk menjelaskan agama Islam. Mari kalau tidak percaya, mari kita diskusikan. Tuh kan berat kan? Berat. Berat saudara-saudara, berat. Ya. Si Juma udah kabur, Yusuf PI udah kabur, Nandar udah kabur. Paling takut mereka sama saya. Iya. Paling takut mereka sama saya. Berat. Seperti itu ya teman-teman ya. Sudah saya bilang ya, cobalah kalau naik kemari, tunjukkanlah yang pertama bahwa kamu seorang manusia yang punya adab, ya kan? Bahwa kamu bukan hewan. Naik, tunjukkan adabmu, mari kita berdiskusi, kan gitu enak. Itu tadi videonya. Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus, cinta Yesus, dan ikut Yesus sebagai juru selamat. Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan jika saudara setuju. Ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja. YouTube salam sukacita, salam kebahagiaan dan salam mukjizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Jujur senang sekali hari ini saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani saudara dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan satu malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025 harga hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di 08 133486 60 1770708 778 15 1414512. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara Gereja YouTube. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama Singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang
menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara Sabahat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.